Bab 1119. Oke, Daniel menjawab dengan senang. Masih ada hal lain? Tidak ada. Charles sedang makan. Dia sama sekali tidak merasakan kekhawatiran di dalam papinya. Daniel melihat ke bawah dan penuh kekhawatiran. Carlos dan Tracy pergi ke negara Emron. Jika ia sungguh tak mampu bertahan lama, maka perusahaannya akan diberikan pada siapa? Charles anak ini baik-baik saja. Tapi ia tampak tidak cocok untuk menerima posisi ini. Oh ya, Charles tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan semangat. Aku juga suka Lego. Suka menjelajah. Berburu harta karun. Kedepannya aku ingin mendaki Gunung Everest. Pergi ke tanah tak bertuan. Bagus sekali. Apapun yang kamu suka, papi akan selalu mendukungmu. Daniel mengutarakan maksudnya. Tapi kamu harus belajar sedikit tentang pengetahuan. Baru bisa menjamin keamananmu dan grup perusahaan. Iya. Akhir-akhir ini aku sedang membaca buku petualangan. Charles menganggukkan kepala sambil tersenyum. Kemudian dia bertanya dengan cemas. Tapi papi, aku tidak seperti Kak Carlos yang cerdas dan berbakat. Apa papi akan kecewa? Tidak akan. Daniel meletakkan alat makannya dan berkata dengan serius kepadanya. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Kehidupan setiap orang berbeda. Kamu fokus mengerjakan hal yang kamu sukai saja. Terima kasih papi. Charles menjadi sangat gembira setelah disemangati. Papi. Roxy juga memanggil 2 kali. Daniel menoleh melihatnya. Tiba-tiba ia teringat Tracy, Carlos dan Carla. Entah bagaimana kabar mereka sekarang. Entah bagaimana kabar Mami, Carlos dan Carla. Charles juga memikirkan mereka. Ketika sedang memikirkan mereka, ponsel Daniel berbunyi. Carlos Yana menelepon. Ia lekas menjawab, Carlos. Papi, pesawat kami sudah mendarat. Terdengar suara Carlos. Papi, Charles dan Roxy baik-baik saja kan? Kami sangat baik. Daniel membuka mode pengeras suara agar Charles juga dapat mendengar. Kak Carlos, kalian sudah tiba. Apa di sana dingin? Charles mendekati ponsel dan bertanya dengan buru. Buru, apa kalian sudah mengenakan mantel yang disiapkan papi? Sudah. Suara Carlos sangat tenang. Biar aku yang bicara. Carla merebut ponsel dan Her bicara dengan semangat. Papi, Kak Charles, di sini dingin sekali. Di luar sana banyak salju yang turun. Benar-benar indah. Ini pertama kalinya aku melihat salju selebat ini. Seperti kapas yang tak berhenti turun. Oh ya. Di luar ada banyak orang yang menjemput kami. Apa itu paman? Tanya Charles. Bukan paman. Beberapa kelompok orang Prancis. Carla menjawab secara spontan. Ketika mendengar ucapan ini, hati Daniel terasa muram. Ternyata itu adalah Duke Louis. Anak itu malah menunggu Tracy di bandara. Benar-benar gigih. Duke Louis yang datang. Carlos melapor dengan jelas. Juga ada ayahnya. 2 orang bersama pengawal dan menunggu di luar. Pesawat mereka tiba setengah jam lebih awal dari kami. Paman juga mengutus orang kemari. Tunggu sebentar. Daniel lekas bertanya. Carlos, kamu bilang ayah Duke Louis juga datang. Benar. Aku mendengar Mami menemukan Tuan Besar Louis. Carlos berkata dengan suara rendah. Papi, kita bersiap turun dari pesawat. Papi dan Charles jaga diri ya. Baiklah. Kalian berdua juga jaga kesehatan. Harus patuh pada Mami. Iya. Sampai jumpa, Kak Carlos. Begitu tiba di rumah, kirimi aku video ya. Carles berkata sebelum menutup. Ya, Carlos menjawab lalu menutup telepon. Daniel memegang ponsel sambil mengerutkan kening. Duke Louis bertemu Tracy di kota Snowy itu tidak masalah. Tetapi jika Tuan Besar Louis juga ikut, maka berarti mereka akan membicarakan masalah pernikahan secara resmi. Ini seharusnya maksud Lorenzo. Tetapi jika Tracy tidak setuju, Tuan Besar Louis juga tidak mungkin memaksanya. Dia, apakah sungguh akan menikah dengan Duke Louis? Bab 1120. Papi kenapa? Charles melihat raut wajah Daniel agak gelisah. Papi sedang mencemaskan Kak Carlos dan Carla. Atau mencemaskan Mami menikah dengan orang lain. Dua-duanya. Daniel tidak pernah menghindar dari topik ini dengan anak. Tapi papi akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Kamu jangan cemas. Papi jangan cemas. Kak Carlos sudah merencanakan sejak awal.
Wajah Charles penuh kebanggaan. Setidaknya dalam 2 bulan, Mami tidak akan menikah. Daniel tersadarkan sejenak. Rencana apa? Lebih baik tunggu nanti malam saja. Biar Kak Carlos sendiri yang bilang pada papi. Charles berkata dengan wajah misterius. Bagaimanapun untuk sekarang rencana itu belum selesai. Aku bilang pun tak ada guna. Anak busuk. Bisa-bisanya merahasiakan ini dari papi. Daniel menepuk kepalanya dengan ringan. Hihihi. Kota Snowy di negara Emron. Salju lebat menutupi seluruh kota menjadi putih. Naomi memerintah pelayan untuk menggantikan mantel bulu pada Carlos dan Carla. Menggunakan pakaian lengkap dan mengenakan bot militer kecil. Tracy juga telah mengenakan perlengkapan. Mantel besar dan panjang berwarna putih dan topi membungkusnya dengan ketat. Sepatu bot dengan alas sepatu tinggi anti-selip berdiri menempel kuat di atas ekskalator, membuat langkahnya terlihat lebih tegas. Tracy menggandeng kedua anak turun dari eskalator. Naomi, Paula dan 18 pengawal wanita lain mengikuti dalam 2 barisan. Anak-anak yang memandang ke depan merasa penasaran dan ada rasa baru. Pandangan Carlos ke depan. Tatapannya tenang, ia dengan cepat menarik perhatian Tuan Besar Louis. Tuan Besar Louis berkata dengan Duke Louis dengan suara rendah. Pantas saja Tuan El menyukai anak itu. Ternyata ia memiliki aura seorang pemimpin. Ketiga anak memiliki kepribadian unik. Semuanya sangat menggemaskan. Duke Louis berkata sambil tersenyum seri. Kemudian ia maju menyambut dengan ramah. Tracy, Carlos sayang, Carla sayang, sapa Duke. Halo Paman Duke. Kedua anak menyapa Duke dengan sopan. Kemudian Carlos mengingatkan dengan serius. Paman Duke, terima kasih telah menunggu kami di sini. Tapi ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu. Hah, hal apa? Duke sangat penasaran apa yang ingin Carlos sampaikan padanya. Agar dapat berkomunikasi dengan baik kepada Carlos, ia berjongkokkan mata di dekatnya. Hanya papi dan mami kami yang boleh memanggil kami dengan panggilan sayang. Anda boleh memanggil namaku. Carlos langsung berterus terang. Duke tertegun sejenak. Ia agak merasa canggung. Tetapi dengan cepat ia tersenyum. Baiklah, Carlos, aku sudah ingat. Maaf. Carlos menundukkan kepala dan membungkuk menunjukkan rasa hormat. Tidak apa. Aku yang terlalu sesuka hati. Kamu mengatakannya kepadaku itu benar. Duke mengulurkan tangan sambil tersenyum. Mari kita bersalaman. Carlos bersalaman sambil tersenyum. Ia bukan tidak menyukai Duke. Meskipun dia tidak berharap Mami dan Duke menikah. Tetapi dia merasa Duke adalah orang yang jujur dan orang yang baik. Kita juga bersalaman. Carla juga mengulurkan tangan kecil dan bersalaman dengan Duke. Kedua orang tertawa. Tracy melihat anak-anak sama sekali tidak menjaga jarak dengan Duke. Ujung bibirnya tersenyum puas. Setidaknya dapat hidup dengan damai. Dengan cepat, kesadarannya kembali. Ia mendekat dan memberi hormat kepada Tuan Besar Louis. Tuan Besar Louis, maaf telah membuat Anda menunggu lama. Hanya sedikit lebih awal. Tua Besar Louis memandangnya sambil tersenyum. Tampaknya kamu kurusan. Baguslah sudah pulang. Cuaca di kota Bunaken tidak cocok denganmu. Kota Snowy lebih cocok denganmu. Ucapan ini tampak sederhana, tapi maknanya dalam. Iya, Tracy menganggukkan kepala dengan hormat. Lalu berkata kepada anak-anak, Carlos, Carla, ayo panggil kakek Vincent Louis. Halo, kakek Vincent Louis. Carlos dan Carla menyapa dengan sopan. Halo, Tuan Besar Louis memandang kedua anak. Ternyata memang ada keturunan keluarga Moore. Ketika mendengar ucapan ini, Carlos melirik Tuan Besar Louis dengan spontan. Kening kecilnya mengerut. Carla malah tak paham dengan ucapan ini. Naik mobil lah. Kakakmu menunggumu di rumah. Baik, Tuan Besar Louis, silahkan. Bab 1121. Mobil perlahan-lahan menuju kediaman yang indah. Di dalam kediaman itu ada 2 kastil. Yang satu dingin. Yang satu tampak indah dan romantis. Carla menatap kastil yang indah dan romantis dari jauh. Kastil itu indah sekali. Seperti kastil di dalam dongeng putri, ucapnya dengan antusias. Itu adalah rumah Mami. Juga rumah kalian. Tracy menatap anak-anak sambil tersenyum. Wah, bagus sekali. Carla berseru kegirangan. Aku suka kastil ini. Senang sekali. Kastil satu lagi milik pamankan.
Carlos tampak gelisah ketika melihat kastil yang tampak dingin itu. Meskipun pamannya memperlakukannya dengan istimewa, namun temperamennya masih sangat menakutkan. Benar, Tracy menganggukkan kepala. Kita pergi menemui paman dulu. Malam ini makan di rumah paman. Malaman baru pulang. Aku takut. Carla bersembunyi ke dalam pelukan Tracy. Wajah kecilnya lengket di dada maminya. Ia tak berani mendongakkan kepala. Jangan takut. Paman tidak akan menyakitimu. Tracy menepuk punggung Carla dengan lembut. Ada mami di sini. Carla, jangan takut. Kita langsung pulang setelah makan. Carlos juga menenangkan Carla. Baiklah. Carla mengerucutkan bibirnya. Agak tak senang. Nona Tracy. Naomi maju melapor. Minta Paula antarkan tabib Hansen dan yang lainnya pulang dulu. Iya, Tracy menganggukkan kepala. Tabib Hansen tidak suka makan-makan. Biarkan dia istirahat. Kamu minta Paula menjaga mereka. Jangan sampai ada kesalahan. Paham. Naomi menganggukkan kepala. Lalu menelepon Paula. Paula membawa beberapa mobil kembali ke kastil Tracy dulu. Sedangkan di sisi lain, mobil Tracy dan mobil Louis menuju kastil Lorenzo. Di sini besar sekali. Carla tetap dalam pelukan Tracy, memandangi pemandangan salju di luar dengan rasa penasaran. Apa paman lebih hebat dari papi? Mereka mirip. Tracy berkata sambil tersenyum. Hanya saja latar belakangnya berbeda. Ia tidak banyak menjelaskan kepada anak-anak. Tetapi Carlos paham yang dimaksud dengan latar belakang. Oh, berarti papi juga hebat. Carla menganggukkan kepala dengan bangga. Tracy membelai rambutnya dan berkata dengan rasa syukur. Mami sungguh cemas. Sakitmu akan kambuh dalam perjalanan panjang. Sekarang Mami sangat lega setelah melihatmu semangat. Tubuhku sangat sehat kok. Saat Carla sedang bicara, tiba-tiba bertemu dengan tatapan dari Carlos. Ia lekas memegang bagian jantungnya dan tampak kesakitan. Sebenarnya masih merasakan sedikit sesak di dada. Agak sulit bernapas dan sedikit membuat pusing. Tapi tidak apa. Bertemu dengan paman lebih penting. Carla, kamu sakit. Coba Mami lihat. Tracy panik dalam seketika. Ia lekas memegang kening Carla. Memeriksa suhu tubuhnya. Suhu tubuhmu normal. Tidak tahu apakah ada masalah lain. Tahu begitu kamu dan kakek Hansen pulang dulu. Tidak apa Mami. Sekarang aku sangat semangat. Malaman pulang juga tak apa. Carla lekas berkata. Kita pergi menyapa paman dulu. Jika ada yang tak enak, harus beritahu Mami. Mami akan meminta Kak Naomi mengantarmu pulang dulu. Pesan Tracy. Ya, tetap dalam pelukan Mami. Carla bertukar pandang dengan Carlos. Carlos dengan cepat mengalihkan pandangan, menoleh melihat pemandangan malam di luar. Tracy memandang Carlos dengan dalam. Ia tak bicara apa-apa, hanya merapikan kerah bajunya. Dengan cepat, sekelompok orang itu tiba di kastil Lorenzo. Belasan pengawalan rapi menjadi dua barisan. Mereka menyambut kedatangan Tracy dan Tuan Besar Louis. Tracy membawa anak-anak turun dari mobil. Lorenzo berjalan keluar menyambut Tuan Besar Louis dulu. Kemudian dia menoleh memandang Tracy. Sudah pulang. Kakak, Tracy menyapa sambil tersenyum. Lalu berkata kepada anak-anak. Carlos, Carla, panggil paman. Halo, paman. Dua anak menyapa dengan patuh. Bab 1122. Lorenzo memandang dua anak. Tatapannya agak ruwet. Tetapi dengan cepat, ia kembali tenang. Ia menyunggingkan senyuman menyapa balik. Halo, anak-anak. Selamat datang. Setelah itu ia mengangkat tangan, memberi isyarat tangan. Silahkan masuk. Tuan Besar Louis berjalan sejajar di depan. Mereka berjalan sambil berkomunikasi menggunakan bahasa Perancis. Tracy menggandeng anak berjalan di belakang. Ia menyadari Lorenzo agak aneh. Wajahnya agak memucat dan langkah kaki pun tak bertenaga dulu. Luka kakakmu belum sembuh. Duke mendekat dan bertanya. Apa? Tracy sangat terkejut. Kakakku terluka. Wajah Duke membeku. Kamu tidak tahu. Gawat. Mulutku keceplosan. Tracy mengernyitkan kening. Orang seperti apa yang bisa menyakiti kakak? Selain itu, sudah selama ini. Tapi kakaknya tidak pernah mengungkitnya sama sekali. Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Karena kakakmu tidak ingin kamu tahu. Maka kamu jangan tanya aku. Duke panik. Setidaknya jangan di depannya. Jika tidak, ia akan mengupas kulitku.
Duke masih sangat takut dengan Lorenzo. Ia sangat mengingat pelajaran yang ia berikan waktu dulu. Aku tahu. Tracy memutar mata ke atas. Anak ini benar-benar seperti anak kecil. Bahkan tak seberani anaknya, Carlos. Sekelompok orang itu masuk ke aula besar. Meja makan sudah tersusun makan malam mewah. Lorenzo meminta semua orang untuk duduk dan makan. Tracy membawa anak ke ruang ganti baju untuk melepaskan mantelnya, mencuci tangan, lalu duduk di kursi makan. Lorenzo mengangkat gelas menyambut Tuan Besar Louis. Vincent Louis bersulang di sana. Keduanya menikmati anggur dalam gelas mereka. Setelahnya Vincent juga meminta Duke dan Tracy bersulang bersama dengan Lorenzo. Duke bersulang dengan patuh. Tracy paham maksud Tuan Besar Louis. Walaupun hatinya tak ingin, tetapi ia juga bekerja sama untuk bersulang. Carla makan dengan patuh di samping. Carlos malah mengamati sekeliling dengan tenang. Setelah beberapa gelas anggur, akhirnya Tuan Besar Louis masuk ke topik utama. Sekarang kita semua sibuk. Sangat sulit berkumpul bersama. Lebih baik kita cepat mengurus masalah pernikahan Duke dan Tracy. Berdasarkan tradisi kalian, sebagai keluarga dari pihak laki-laki, kali ini aku datang untuk melamar. Walaupun grup Moore sudah pindah ke negara Emron setelah belasan tahun, tapi leluhurnya tetaplah orang Bunaken. Adat dan kebiasaan masih mengikuti tradisi Bunaken. Sebagai kakaknya, aku sudah pernah menguji Duke untuk adikku. Lorenzo menggoyangkan gelas anggur lalu melirik sekilas Duke. Walaupun tidak ada ambisi, tapi yang terpenting adalah niat tulus dan sederhana. Ia juga tulus pada adikku. Jadi aku tidak keberatan dengan pernikahan ini. Terima kasih Tuan Lorenzo. Duke berterima kasih dengan senang. Vincent Louis agak mengernyitkan kening. Ia tampak tak senang. Tetapi dengan segera ia bicara sambil menyuguhkan senyuman. Di umur muda, Duke telah mendapatkan gelar kerajaan. Ini hal yang jarang terlihat dalam keluarga kerajaan. Tentu saja, kecekatannya masih tak bisa dibandingkan dengan Anda. Tetapi masih banyak waktu panjang. Kedepannya masih ada harapan. Ujung bibir Lorenzo sedikit naik. Ia tidak membalas ucapannya, melainkan memandang Tracy. Masalah ini lebih baik diputuskan Tracy sendiri. Meski aku setuju, namun tidak bisa memaksa. Tentu saja, Tuan Besar Louis memandang Tracy. Tracy, bagaimana menurutmu? Tidak baik membicarakan di hadapan anak. Tracy lebih memikirkan perasaan anak. Tuan Besar Louis. Malaman kita diskusi di ruang kerja saja. Kita bicara bahasa Perancis. Anak-anak tidak akan mengertikan. Tuan Besar Louis tertawa. Mami, stik sapi ini enak. Carlos menggunakan bahasa Perancis bicara sambil memberi Tracy sepotong daging sapi. Tuan Besar Louis tercengang. Wajahnya sangat terkejut. Paman, kokimu orang Bunaken kan? Meskipun ia memasak masakan gaya Emron, namun masih tersimpan rasa khas Bunaken. Carlos menggunakan bahasa Emron berbicara dengan Lorenzo. Tuan Besar Louis semakin terkejut. Anak ini menguasai bahasa Prancis dan bahasa Emron di umurnya 6 tahun. Tanyanya tak percaya. Bab 1123. Carlos menguasai 5 bahasa. Tracy menjelaskan sambil tersenyum. Bahasa Emron dan bahasa Prancisnya lebih baik dariku. Tuan Besar Louis tertegun. Tidak apa-apa. IQ dan EQ anak itu sudah sama seperti orang dewasa. Lorenzo menjelaskan dengan tenang. Wajar jika ia memahaminya. Tuan Besar Louis mengusap-usap hidungnya. Ia agak merasa canggung. Kamu sungguh hebat. Lorenzo memandang Carlos dan mengapresiasinya. Ini memang buatan koki Bunaken. Iya. Buatannya tak buruk. Carlos menganggukkan kepala memuji jika kamu suka. Kedepannya boleh sering kemari makan. Lorenzo sangat menyukai Carlos. Saat berbicara dengannya, nada bicaranya menjadi lebih lembut. Baiklah. Terima kasih Paman. Carlos tersenyum kepadanya dan melanjutkan makan. Kak Carlos, kalian sedang membicarakan apa? Carla tidak paham satu kata pun. Dia memandang Carlos dengan rasa penasaran. Sedang membahas makan malam. Carlos menjelaskan dengan sederhana kepada Carla. Kedua kakak adik berbicara menggunakan bahasa mereka. Lorenzo minum habis anggur dalam gelasnya. Lalu matanya menatap Tracy. Malam nanti aku masih ada urusan. Kamu bersedia menikah atau tidak? Katakan langsung padanya. Tracy menghentikan gerakan tangan yang sedang memotong sepotong daging sapi.
Keningnya berkerut. Meskipun ia agak kesulitan, tetapi ia tak berani langsung menolak di hadapan banyak orang. Itu bukan saja melukai harga diri Tuan Besar Louis, juga melukai harga diri Lorenzo. Bagaimanapun, Lorenzo yang mengundangnya datang. Walaupun ia selalu bilang tidak memaksa keinginan Tracy, tetapi ia juga telah mengundangnya, menunjukkan sikap mendukung. Maksudnya sudah sangat jelas sekali. Tidak buru-buru, Duke lekas membantu Tracy ketika melihat ia dalam kesulitan. Jika Tuan Lorenzo ada urusan, besok saja baru kita bicarakan. Toh, aku dan ayah akan tinggal beberapa hari di sini. Tidak akan pergi begitu cepat. Tuan Besar Louis memberi kode mata kepada Duke agar dia tak bicara lagi. Sayangnya Duke berpura-pura tak melihat kode itu. Tuan Besar Louis kesal sekali. Jelas-jelas Lorenzo sedang menekan Tracy, memaksanya mengambil keputusan. Begitu anak ini bicara, masalahnya akan berubah lagi. Atau sekarang kita diskusi di ruang kerja. Tracy meletakkan alat makan. Menurutku masalah besar ini harus didiskusikan dengan baik. Tentu saja, Tuan Besar Louis menganggukkan kepala setuju. Lalu bertanya pendapat Lorenzo. Bagaimana menurutmu? Baiklah, Lorenzo meletakkan gelas alkohol dan memberi isyarat tangan. Pengawalnya, Jasper maju mengantar semua orang menuju ruang kerja. Carlos, Carla, kalian lanjut makan. Sebentar lagi Mami akan kembali. Tracy membelai kepala Carlos dan Carla. Anak baik. Baiklah, Mami. Carla menganggukkan kepala dengan patuh. Pergilah Mami. Carlos juga tak bicara banyak. Ia lanjut makan. Hanya saja setelah Tracy pergi, tatapan Carlos menjadi ruwet. Kak Carlos, sekarang waktunya. Carla mendekat dan bertanya. Carlos mengerutkan keningnya, menghentikannya dan berbicara dengan suara rendah. Carla bodoh. Kamu jangan bertanya-tanya. Dan juga sikapmu itu terlalu terlihat. Kita sekarang sedang bermain akting. Kamu harus alami sedikit. Paham? Iya. Carla menganggukkan kepala dan berbicara secara spontan. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Setelah berbicara, ia lekas menggunakan tangan kecilnya menutup mulut. Wajah cantiknya memerah dalam sekejap. Carlos melihat sekeliling. Kebetulan tidak ada yang memperhatikan. Ia memberikan pil gula putih kepada Carla. Carla lekas menelan pil gula putih itu dan mengunyah beberapa kali. Manis sekali dan enak, ucapnya dengan terkikik. Mulai hari ini, jangan asal bicara. Carlos menyerahkan boneka Carla kepadanya. Carla duduk di atas kursi sambil memainkan boneka. Ia tampak baik-baik saja. Carlos selesai memotong daging, tetapi dia sudah tak berselera makan. Hatinya sangat cemas ketika memikirkan, Mami mungkin akan menikah dengan orang lain. Kedepannya mereka berlima akan terurai-berai. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.